pagi Jemaat Philadelphia yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang pada saat ini bersama-sama mengikuti ibadah dengan kami dimanapun tempatnya. Mari kita awali ibadah kita memasuki Minggu Prapaskah yang keempat. Penolong kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Bersama-sama kita mendengarkan apa yang dinyatakan 1 Yohanes 2 ayat 5. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Kita bersama menyanyikan Kidung Jemaat 18 bait 1 dan 3, Allah hadir bagi kita. Mari kita bersama-sama untuk datang kepada Tuhan dalam doa pengakuan dosa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah di surga, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang sempurna. Tetapi seringkali kami tidak menanggapi kasih yang sempurna itu. Terbukti kata-kata kami sering menyakiti, baik menyakiti hati Tuhan dan sesama kami. Tingkah laku kami pun juga demikian. Ampuni ya Tuhan, dan kiranya Tuhan memampukan kami untuk memiliki perasaan yang berbelas hati kepada siapapun yang kami jumpai. Inilah pengakuan kami kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pernyataan pengakuan dosa secara bersama-sama kita nyatakan melalui Kidung Jemaat 158 bait 1 dan 2, Ku ingin menghayati. Semua
Ketika kita mengakui dosa, kita mohon pertolongan kepada Yesus. Yesus menerima keberadaan kita dan menganugerahkan kita anugerah yang sempurna sebagaimana dinyatakan dalam 1 Yohanes 4 ayat 17. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita sambut dengan pujian dari Kidung Jemaat 178, bait 1 dan 2, Karena Kasih-Nya Padaku. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan pemelihara hidup dan iman kami saat ini membuka hati kami untuk Tuhan sapa. Kiranya kuasa Roh Kudus yang menguasai hati kami, supaya apa yang kami dengar dari sapaan Tuhan melalui Injil yang hendak kami dengarkan, itu akan menjadi kekuatan iman bagi kami. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Injil kita pada pagi hari ini terambil dari Yohanes pasalnya yang ketiga. Yohanes pasal yang ketiga ayat 14 sampai dengan ayat 21. Yohanes 3 ayat 14 sampai dengan 21. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia
lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah bacaan kita pada pagi hari ini. Berbahagialah kita yang mendengarkan, merenungkan, bahkan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tentu kata kasih itu bukan sesuatu yang asing dalam kehidupan kita. Kasih seringkali bukan hanya kita dengar, tetapi seringkali kita katakan, tapi tidak tahu apakah kita juga sering melakukannya. Nah, apa sih sebenarnya kasih itu? Orang mengatakan kasih itu sabar, tidak salah. Kasih itu murah hati, ya, dan lain sebagainya, sebagaimana dikatakan di dalam Korintus. Tetapi hari ini saya akan mengajak untuk kita melihat sebuah kasih yang sempurna dari Allah kita. Apa itu kasih? Kasih adalah perasaan yang ditunjukkan melalui perbuatan baik kepada pihak lain. Jadi bukan hanya sebuah perbuatan, tetapi itu timbul dari perasaan yang kemudian diwujudkan dalam perbuatan baik. Maka saya seringkali mengatakan orang berbuat baik itu baik. Tetapi kalau perbuatan baik itu tidak didasarkan kasih, maka itu tidak ada artinya. Nah, demikian juga ketika Allah menyatakan kasih kepada manusia. Ada perasaan yang ditunjukkan melalui perbuatan kepada manusia melalui anaknya, yaitu Yesus Kristus. Bacaan kita pada pagi hari ini merupakan sebuah teks yang sangat terkenal dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, utamanya dalam ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya orang tidak binasa, melainkan mendapat kehidupan yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Injil Yohanes ini ditulis kemungkinan setelah tentara Romawi menghancurkan bait Allah. Dan pada saat itulah orang-orang Kristen mengalami sebuah kesulitan yang luar biasa. Pada satu sisi mereka tidak diterima keberadaannya oleh pemerintah Romawi. Tetapi pada sisi yang lain mereka dikucilkan oleh orang-orang Yahudi. Nah, dalam kondisi yang seperti itulah bacaan ini sebenarnya hendak meneguhkan orang-orang Kristen yang berada dalam masa sulit, di mana mereka harus menghadapi penderitaan. Nah, ketika mereka sedang menghadapi penderitaan seperti itu, sebenarnya melalui bacaan ini mereka diajak untuk memandang anak manusia. Anak manusia siapa? Anak manusia adalah Yesus sendiri. Karena apa? Karena anak manusia datang ke dunia bukan untuk menghakimi, bukan untuk menjadikan orang dipinggirkan, bukan untuk menjadikan orang kemudian tidak memiliki harga diri.
tetapi Anak Manusia datang ke dunia untuk memulihkan, untuk menyelamatkan, untuk mengangkat harkat martabat manusia. Sebagaimana bangsa Israel, mereka selamat ketika mereka memandang ular tembaga di sebuah tiang. Demikian juga orang Kristen yang pada waktu itu mengalami kesulitan, mengalami penderitaan oleh karena pemerintahan Romawi dan orang-orang Yahudi, mereka diajak untuk memandang Anak Manusia yang akan ditinggikan. Anak Manusia yang akan ditinggikan yang dimaksud di sini adalah Yesus yang mati di tiang gantungan salib. Anak Manusia yang ditinggikan di tiang gantungan salib itu dilakukan dalam rangka sebagai wujud kasih Allah kepada manusia, dan kasih ini adalah kasih yang sempurna. Sebuah perasaan yang timbul dan diwujudkan dalam sebuah tindakan. Meski harus menderita, tetapi ia lakukan demi umat yang dikasihinya. Jadi kalau setiap orang yang mau memandang dia, yang ditinggikan di kayu salib, sebagaimana orang Israel selamat, kita pun juga selamat. Selamat yang dimaksud di sini bukan hanya keselamatan kekal nantinya, tetapi selamat terhadap hal-hal yang bisa menjerumuskan kita, yang bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Jadi setiap orang yang mengalami kesulitan, pandanglah Yesus yang ditinggikan di kayu salib, yang menderita demi umat manusia. Itulah kasih Allah yang sempurna. Persoalannya adalah, apakah umat merespon tindakan Allah yang sempurna tersebut? Apakah manusia merespon kasih Allah yang sempurna yang sudah diberikan dengan cara yang sangat-sangat tidak layak seharusnya, karena dia harus menderita digantung di kayu salib? Masing-masing orang memang berbeda dalam meresponnya. Yang merespon tindakan Allah tersebut berarti dia akan mendapatkan keselamatan. Dan respon tersebut tentu saja bukan hanya memandang secara indrawi, tetapi juga harus diwujudkan dalam sebuah tindakan konkret melalui perbuatan-perbuatan kita. Yang tidak merespon silahkan, tetapi yang merespon berarti kasih Allah yang sempurna itu harus terwujud juga dalam tindakan kita. Dan melalui bacaan ini kita diingatkan supaya kita merespon kasih Allah yang sempurna itu. Dimulai dari apa? Dimulai perasaan yang berbelas kasih kepada orang lain. Karena kalau kita melakukan tidak didasarkan pada perasaan belas kasih, maka sekalipun itu tindakan baik, tidak ada artinya. Jadi sekali lagi, mari kita respon kasih Allah yang sempurna itu yang kita wujudkan dalam perbuatan baik, tetapi perbuatan baik itu harus dari perasaan hati kita yang berbelas kasih, dan itu terwujud dalam tindakan konkret. Mari kita wujudkan kasih itu dalam kehidupan kita, karena kita sudah menerima kasih Allah yang sempurna. Amin. Saat teduh bagi kita semuanya.
Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, serta anak-anakku Jemaat Philadelphia Yogyakarta yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Marilah, Bapak, Ibu, saudara-saudari, serta anak-anakku, saya ajak bangkit berdiri. Sambil meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri, marilah kita perbarui iman kita melalui Imam Rasuli. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Al surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anakku, saya persilakan untuk duduk kembali. Mari kita bersama-sama untuk menyatukan hati kita datang kepada Tuhan. Dalam doa syafaat kita berdoa. Ya Tuhan, Allah yang menyatakan kasih sempurna kepada kami melalui tiang gantungan di kayu salib di dalam penderitaan Yesus Kristus, dan itu merupakan wujud cinta kasih Allah. Kiranya Tuhan menolong kami untuk menghayati cinta kasih tersebut, supaya kami dapat meresponnya dan mewujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih untuk kasih yang sempurna yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kami. Dan pada saat ini kami hendak membawa kehidupan kami sebagai bangsa dan negara. Kami mohon berkat dan pertolongan Tuhan dalam menghadapi pandemi yang saat ini juga masih harus kami hadapi dalam kondisi yang tidak menentu. Ada begitu banyak tambahan pasien positif COVID. Tapi kami juga bersyukur ada banyak juga saudara-saudara kami yang sembuh dari penderitaan akibat pandemi tersebut. Kami percaya Tuhan pun terus akan menjaga dan menolong kami. Tuhan memampukan kami untuk mengelola kehidupan pemberian Tuhan, menjaga kesehatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami, dan juga Tuhan terus memberkati kami supaya melalui upaya-upaya kami menerapkan protokol kesehatan, kami bisa menghambat penyebaran pandemi COVID ini. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa dan negara kami dalam upaya mereka untuk menghadapi tantangan yang tidak mudah ini. Kiranya Tuhan memberkati dan memampukan mereka supaya mereka pun melakukan pekerjaannya untuk kesejahteraan bangsa dan negara ini. Kami berdoa untuk setiap keluarga kami di Jemaat Philadelphia, apapun pergumulannya, terkait dengan kondisi ekonomi, terkait dengan kesulitan-kesulitan yang harus kami hadapi, kiranya Tuhan memberkati dan menolong kami. Kami berdoa secara khusus untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan memberkati, menyembuhkan, menguatkan, dan terus menjamah dengan tangan kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Mariman, Bapak Nugro Yulianto, dan Ibu Painah Teguh, anak kami Vino, Ibu Arista Kurniawati, Ibu Francisca Sri Wahyuni, Bapak Widiat Mojo, Bapak Mugiarto Hadi, Bapak Suratijo, dan juga saudara-saudara kami lain yang membutuhkan pemulihan kesehatan. Kasih kemurahan Tuhan senantiasa Tuhan anugerahkan, dan pada saat ini secara khusus kami juga
berdoa untuk keluarga yang harus mendampingi, kiranya Tuhan memberkati mereka semuanya. Anak-anak kami yang sudah mulai masuk dalam ujian dan juga mempersiapkan diri untuk ujian, apapun bentuk ujian tersebut, berkat-Mu Engkau limpahkan kepada anak-anak kami. Pergumulan terkait dengan pekerjaan, ekonomi, pergumulan pribadi, dan juga hal-hal lain yang tidak bisa kami sebutkan, kiranya Tuhan terus memberkati kami. Kami mengucap syukur juga atas berkat Tuhan kepada keluarga Bapak Mugiarto Hadi yang Tuhan anugerahi tambahan 1 cucu. Kiranya Tuhan terus memberkati anak kami tersebut, cucu kami tersebut, supaya bertumbuh dalam sikap takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk Febri, kiranya Tuhan memberkati dia dalam segala pergumulannya, sukacita kiranya Tuhan selalu limpahkan, supaya Febri senantiasa dapat mengendalikan diri dan hidup sesuai kehendak Tuhan. Inilah harapan kami kepadamu Tuhan. Ada begitu banyak hal yang hendak kami sampaikan, tetapi keterbatasan pikiran kami tidak bisa menyampaikannya satu persatu. Tapi kami percaya Tuhan memberkati dan menyempurnakan seluruh syafaat kami. Kesempurnaan ini kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Ungkapan kasih yang kita nyatakan dalam bentuk persembahan hidup merupakan cara kita mengucap syukur atas pekerjaan Tuhan yang dianugerahkan kepada kita. Dasar persembahan diambil dari Efesus 5 ayatnya yang kedua. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang harum bagi Allah. Kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 150, baitnya yang pertama dan keempat. Ya Tuhan, hanya inilah. Di
Kita bawa persembahan kita dalam doa. Kami datang kepadamu Tuhan, penuh rasa ucap syukur atas kasih dan anugerah yang selalu Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Tidak pernah lepas Tuhan, Engkau mengasihi kami hari demi hari. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau tetap melindungi kami, Engkau tetap menyertai kami. Terima kasih Tuhan atas berkat yang telah Engkau limpahkan dalam hidup kami. Dan saat ini kami bawa, kami tahu Tuhan bahwa berkat yang kami berikan hanya sebagian kecil dari yang telah Engkau berikan kepada kami. Tetapi dengan kerendahan hati kami datang kepadamu untuk memohon Tuhan, sucikanlah persembahan kami dan ajarkan kami Tuhan untuk meneladani Engkau yang telah berkorban untuk kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin. Allah telah menyatakan kasih-Nya secara sempurna dan kasih itu selalu beserta dengan kita. Oleh karena itu, mari kasih yang sudah kita terima kita wujudkan melalui tindakan kita. Kita bersama-sama menanggapi kasih Tuhan dengan hati yang berbahagia. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 392 bait 1 dan 2. Kita pujikan dengan bangkit berdiri. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kita akhiri ibadah di rumah kita masing-masing dengan sukacita. Lanjutkan hidupmu dan teruslah berkarya bagi Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian selama-lamanya.